Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala أو يجهل علي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبالسند المتصل إلى الإمام جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد المحلي وإلى الإمام جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. إلى تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Udhkur yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat. Udhkur, ingatlah engkau, yauma, pada suatu hari, tajidu, yang menjumpai, kullu nafsin, siapa setiap jiwa, menjumpai siapa setiap jiwa, ma, akan sesuatu, amilat, yang berbuat, beramal, berbuat, siapa, kullu nafsin, ma itu rupanya min khairin, berupa kebaikan, min khairin, berupa kebaikan, muhdara, dihadirkan pada suatu hari, di mana ketika amal kebaikan diperlihatkan, dihadirkan ke hadapannya. Wa ma amilat, dan sesuatu amilat, yang berbuat, beramal, siapa, kullu nafsin, hu, kepada ma itu, min su'in, berupa keburukan. Amal baik dan amal keburukan sama diperlihatkan, ya, tetapi yang amal keburukan, ya, adapun amal keburukan ini mubtadaun, ya, mubtadaun berarti wa ma amilat, dan adapun apa, sesuatu amilat, yang beramal, siapa, kullu nafsin, hu, kepada ma min su'in, berupa keburukan,
Khabarnya mubtada itu apa? Khabaruhu, adapun khabarnya ma'amilat min su'in tawaddu, sangat ingin. Siapa kullu nafsin, sangat ingin siapa kullu nafsin, lau anna bainaha, andaikan ada, andaikan anna sesungguhnya, bainaha antara kullu nafsin itu, wa bainahu dan apa yang diperbuatnya, amal yang diperbuatnya berupa keburukan, amadam ba'ida, anna amadam ba'ida, isimnya anna itu di belakang ya. Amadam ba'ida, adapun jarak bentang yang jauh. Ghayatun fi nihayatil bu'di, kata amadam ba'ida ini adalah puncak, fi nihayatil bu'di, pada puncak kejauhan, jadi sangat terjauh, titik terjauh. Kelak pada hari kiamat, setiap jiwa akan menyaksikan amal kebaikannya, diperlihatkan ya. Ini menunjukkan bahwa amal perbuatan bisa ditayangkan, bisa ditonton, terutama pada penghisaban amal, penghitungan amal, seperti layar yang kita saksikan di dunia, pendekatannya ya. Bagaimana? Bukankah peristiwa itu sudah lama terjadi? Dan bukankah semesta sudah hancur lebur pada proses menjelang hari kiamat? Sebagai tanda-tanda terbesar adalah hancurnya alam. Media apa yang bisa mengulang kembali peristiwa-peristiwa di masa lalu itu? Ya, Allah Maha Kuasa. Kalau hari ini dengan kecanggihan teknologi ada alat yang bisa menyimpan memori, ya, chip ataupun sejenisnya, diletakkan di teknologi piranti sekecil handphone, atau bahkan bisa disimpan di flash disk, maka pendekatan logikanya Allah lebih kuasa menciptakan yang lebih canggih menurut kecanggihan kudratullah dibanding kecanggihan manusia yang terbatas ini. Terus bagaimana layarnya? Ya, hari ini saja sudah ditemukan layar dengan menggunakan sinar laser terlihat. Di sini tidak ada kaca, tidak ada apa, tapi bisa memainkan layar itu dengan sentuhan tertentu. Bahkan ada dengan kekuatan laser itu ada apa istilahnya untuk alat ketik, keyboardnya itu ya, tidak pakai keyboard yang harus dibawa kemana-mana, tapi dinyalakan, dia bisa menombol di meja dimanapun lantai, yang terpenting tersentuh dengan sinar laser itu. Nah, ini Allah kuasa, apalagi dengan pendekatan ilmiahnya, ternyata semesta raya ini menyimpan ya, menyimpan. Bukankah ruang waktu ini menjadi CCTV, menjadi layar perekam? Mengapa kita dianjurkan berzikir dengan tangan jari jemari? Ya, ternyata tangan ini akan merekam amal perbuatan kita, melapor. Bukankah ini akan hancur kelak? Iya, tapi akan diciptakan ulang. Ini yang menjadi penolakan kaum kafir Quraisy, musyrikin,
dengan keterbatasan logika mereka yang jahiliyah, tidak menerima informasi kebenaran adanya hari berbangkit. Mereka punya konsep bagaimana tulang belulang bisa dihidupkan kembali. Logika Al-Qur'annya, kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan binatang serta lainnya tanpa ada sebelumnya, dengan kun fayakun tercipta, sangat mudah bagi Allah mencipta ulang dengan bahan yang sama yang sudah dihancurkan. Belum ada sama sekali diadakan. Ini yang tersulit. Logika manapun sulit menerima kenyataan seperti ini. Lah mengapa orang kafir Quraisy ini malah logikanya lebih merasa tidak menerima realita kenyataan kehidupan ulang di alam mahsyar, di alam akhirat menuju keabadian itu. Sementara di masa lalu, di zaman Nabi Isa, di zaman Nabi Uzair, di zaman Nabi Musa, seringkali ada peristiwa Allah menunjukkan makhluk yang sudah mati, bahkan manusia, dihidupkan kembali. Ya. Nabi Uzair melintasi suatu perkampungan dan mengatakan itulah Baitul Maqdis yang sudah tinggal puing-puingnya. Nabi Uzair tahu bahwa tempat ini dahulunya ramai, tempat ini dahulunya memiliki peradaban, sekarang menjadi puing-puing reruntuhan yang tidak berpenghuni. Ya Allah, bagaimana Engkau bisa menghidupkan kembali? Ya. Maka atas pertanyaan itu kemudian Allah tunjukkan Nabi Uzair tertidur, terlelap sekian ratus tahun, ya, sampai keledainya menjadi tulang belulang. Tetapi kemudian Nabi Uzair dijaga oleh Allah tetap utuh, ya, 100 tahun atau berapa. Setelah terbangun, Nabi Uzair terheran melihat keledainya. Fandur ila himarika, lihat keledaimu itu tinggal tumpukan tulang belulang, ya. Kemudian Allah berfirman kun fayakun, tulang belulang ini berdiri seperti layaknya binatang yang hidup bernyawa. Kemudian Allah tunjukkan bagaimana proses pengembalian daging yang membusuk menjadi daging yang, ya, satuan molekulnya, satuan unsurnya, lapisan otot, urat, sarafnya terbentuk kembali hingga tertutup lapisan kulit dan bulu sebagaimana semula menjadi binatang bernama keledai. Subhanallah, katanya Nabi Uzair. Jadi mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali, ya, seperti video yang di ya, digeser ulang ketika misal dipasang satu kamera, kemudian ada bangkai binatang, dilihat dari pertama kali dia masih hidup, kemudian mati, membusuk, sampai dimakan belatung, ulat, dan semacamnya, menjadi tulang belulang. Ya. Ketika di setel ulang, apa istilahnya? Di ref, ya. Ya, flashbacknya diulang kembali, mundur. Jadi membusuk, kemudian kembali kepada proses pembusukan awal, dari sebelum pembusukan, dari mulai mengerutnya sebagian daging yang segar sampai menjadi hidup kembali. Dan bagi Allah, flashback semacam ini sangat mudah dikehendaki, iradahnya dan kudrahnya, tinggal kun fayakun, selesai segala urusan. Jadi ketika menyaksikan kebaikan, tentunya ada kebahagiaan. Ini saya dulu pernah beramal soleh ini, pernah beramal soleh ini. Tetapi ketika yang diperlihatkan adalah keburukannya, maka
Setiap jiwa itu berharap ada bentangan yang sangat jauh menjadi fala yasilu ilaiha, maka tidak sampai apa ma amilat min su'in itu ilaiha kepada kullu nafsin, ya. Tidak ingin melihatnya, tidak ingin menyaksikannya, ya. Oh, seandainya ada jarak yang begitu jauh, ribuan tahun cahaya, yang sehingga kami tidak bisa menyaksikan kenangan-kenangan peristiwa buruk itu. Ya bagaimana tidak, sangat detail di flashback kembali. Ini jam sekian, tengah malam, melanggar, melakukan perbuatan dosa kecil besar, ini keretaknya hati, buruk sangkanya, kemudian semua disingkap, ya. Oleh karena itu ada anjuran doa, Allahumma astur aurati, ya Allah, tutuplah aibku, wa aminir rawati, ya. Tenangkanlah, amankanlah sesuatu yang menggelisahkanku, ya Allah. Karena ini nanti akan menjadi kegelisahan ketika kita akan diungkap keburukannya. Naudzubillahi min dzalik, ya. Ada kekhawatiran. Sementara semua sedang menyaksikan, di situ para anbiya wal mursalin, orang tua kita, ya. Bayangkan ketika di dunia kita tidak ingin teman kita saja, tidak ingin tahu keburukan kita sendiri, bagaimana ketika amal perbuatan buruk itu diketahui oleh guru kita, ya. Orang yang kita merasa sungkan, merasa malu ketika diri kita aibnya terbuka, pada hari itu semuanya menyaksikan. Memang benar masing-masing sudah tidak peduli, ya, untuk memperhatikan amalnya yang lain, ya, karena merasa khawatir dengan kondisi dirinya masing-masing. Wa yuhadzirukumullahu nafsa, dan memberi peringatan kepada kamu sekalian, Allahu siapa Allah, nafsahu, memberi peringatan nafsahu kepada zatnya. Kita ini diingatkan kepada Allah. Karrara litakid, mengulang-ulang siapa Allah, litakidi untuk menguatkan, diulang lagi. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, wa yuhadzirukumullahu nafsah, wallahu raufum bil ibad. Sering kita temukan ayat-ayat yang serupa, ya. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, ini untuk penguatan. Wallahu, dan adapun Allah, raufun, maha belas kasih, bil ibad, terhadap hamba-hambanya. Maka kata kuncinya adalah raufun bil ibad. Kalau kita tidak ingin benar-benar dipermalukan dan merasa malu kelak pada hari kiamat, ya, beramal solehlah dan banyak berzikir. Wallahu raufum bil ibad, ya rauf, ya rauf, ya ultuh bina ya latif, ultuh bina ya latif, ya. Kemudian apa? Ya alimas sirri minna la tahtiki sitra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna. Siapa yang melazimkan wiridan ini, insyaallah akan ditutupi dari ketersingkapan aib keburukannya kelak pada hari kiamat, ya. Hari kiamat, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu ala Allah.